Hai, teman-teman, kali ini semoga juga nggak lama-lama, tapi intinya sedikit balik juga kayak update ke biasa. Jadi untuk yang kali ini mau sedikit update aja tentang Serasa. Jadi akhirnya dulu kan aku sempat jualan kremes, tapi emang itu bukan tujuan utama aku untuk usaha ya. Jadi emang dulu tuh pengennya jalanin Serasa Artwork. Jadi memang kemarin untuk kremes aku udah nggak terlalu fokus, dan juga untuk jual celana jeans yang waktu itu aku sempat jual itu pun aku udah stop karena aku ngerasa kalau emang aku terus-terusan di sana ini aku akan susah untuk bisa dengan fokus jalanin selasa tujuan utama usahaku yaitu Selasa Art kemarin ya yang jualan karya-karya aku di ya mungkin kayak gift atau kado-kadoan gitu lah ya. Nah, jadi sekarang musikan udah jalan dan memang banyak penyesuaian yang aku lakuin karena memang untuk plan awalnya kan pengen banget bikin produk yang sangat-sangat premium gitu ya, tapi emang ternyata mentok banyak hal dari sisi dana karena emang kemasannya pun semahal itu ya, karena kan aku juga kemarin nyari yang premium banget, kemasannya mahal banget, terus udah gitu mesinku pun sempet trouble, tapi akhirnya sekarang puji Tuhan udah bisa diakalin mulai jalan. Akhirnya aku sekarang fokus untuk yang penting ini bisa mulai jalan, yang mana emang akhirnya banyak penyesuaian yang aku harus ambil. Sama mohon maaf juga ya sekarang agak berisik karena emang aku di luar, jadi mungkin untuk banyak suara noise-nya mohon maaf. Tapi ini gitu ya. Jadi untuk sekarang serasa udah jalan dan ya sudah jalan. Lalu untuk peralihan, aku juga tadinya kan sempat banyak mengusahakan waktu untuk coba jualan live. Tapi jujur aja beberapa kali jualan live itu ternyata sangat-sangat menguras motivasi dan semangat ya. Karena berapa kali aku live sejam lebih, itu benar-benar nggak ada yang nonton dan memang beberapa kali kena pelanggaran ya karena namanya juga belajar. Aku juga baru tahu kalau ternyata selama live di Shopee ya aku belum bisa di TikTok. Itu kita harus nggak bisa ninggalin layar terlalu lama. Udah gitu kalau misalnya kita jualan muka kita ada tapi barang kita nggak ada, itu pun pelanggaran. Jadi emang akhirnya banyak hal yang baru aku tahu juga selama proses live kemarin. Dan memang jujur akhirnya aku sekarang mencoba untuk pivot lagi. Aku nggak mau terlalu fokus di live, tapi aku akan lebih berusaha untuk bikin konten yang aku posting aja. Jadi kalau yang konten posting kan aku nggak harus di situ tapi orang tetap bisa lihat gitu ya. Jadi sementara waktu plannya aku agak sedikit geser dari yang awalnya fokus ke live, sekarang aku mau coba fokus lebih ke produksi konten. Lalu kemarin juga udah sempat ada 3 order dan itu juga aku akhirnya sekarang belajar lagi karena dari 3 order yang aku kirim ternyata satu itu paketnya agak rusak. Jadi pada saat diterima sama konsumen ada bagian yang lepas. Dan itu juga aku sadar berarti ini memang masih masa-masa awal, masih banyak yang aku harus improve lagi terutama dari bahan-bahan yang aku pakai. Tapi ya intinya itu namanya juga mulai masih baru, masih banyak yang harus aku perhatiin, masih banyak yang aku harus improve lagi. Dan mungkin terakhir, jujur aku untuk target kemarin itu aku juga sempat nonton beberapa video. Aku nggak mau terlalu nge-push diri terlalu terlalu berlebihan lah ya karena memang di fase aku yang sekarang pun aku lagi masih sama, masih kehilangan arah, maksudnya masih nggak tahu ini dibawanya harus kemana. Tapi yang jelas aku berusaha untuk coba terus produksi dan juga coba beberapa hal lain yang aku harus pelajarin untuk naikin traffic, untuk promosi ya. Gimana bikin konten yang bagus, gimana cara ngundang audience. Intinya banyak hal yang aku masih harus pelajarin terutama dengan jualan-jualan ini. Nah, untuk sekarang aku memang lagi menargetkan untuk sebulan ke depan aku harus dapat order dari orang yang aku nggak kenal. Jadi maksudnya bukan order yang aku baru mulai usaha tuh kan banyak ya orang-orang yang akhirnya pesan tapi karena bentuknya support, bukan yang nggak bersyukur tapi toh itu aku ngerasa agak susah untuk bisa ngambil itu sebagai data apakah barang aku tuh diminati apa enggak. Jadi untuk sekarang targetku ke depan sebulan ke depan aku hanya pengen angkanya nggak mau terlalu gede, yang penting aku harus dapat minimal satu order dari orang yang aku nggak kenal. Jadi benar-benar
aku harus promosi di berbagai platform, dan semoga selama prosesnya ini akhirnya ada yang tertarik dan akhirnya beli produkku ya. Itu sama juga untuk selain target secara penjualan, aku juga lagi berusaha untuk bikin produk baru karena kan sebentar lagi juga udah mau masuk masa-masa wisuda ya, jadi harusnya akan lebih diminati. Jadi kan sekarang aku juga baru punya satu produk yang Capybara kemarin. Nah sekarang aku lagi berusaha untuk bikin produk baru untuk persiapan wisuda sebentar lagi. Uh, Kalau untuk perasaan aku sekarang, jujur jujur lebih tenang, tapi aku nggak tahu ini apakah hal yang baik apa enggak, karena sebenarnya aku takut dengan berkurangnya rasa takutku tuh aku malah jadi agak-agak lost gitu ya, jadi maksudnya jadi terlalu nyantai, tapi ya semoga enggak. Tapi yang jelas untuk aku, apa yang aku rasain sekarang, memang aku lebih tenang, dan lebih tenang, tapi memang kekhawatiran masih sangat-sangat kerasa ya. Mungkin itu aja teman-teman, sama ya ke depan nggak tahu juga, masih terus aku jalanin, aku masih nggak tahu ke depannya gimana ya. Paling mungkin itu aja sih. Dan ternyata untuk di video sekarang aku juga masih terus sharing gimana perkembangannya, walaupun memang belum ada topik-topik, mungkin topik baru yang aku bisa share ke kalian ya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Again, minta doanya juga, dan mungkin buat teman-teman yang punya ide atau mungkin apapun yang mau disampaikan, boleh langsung komen-komen di bawah aja ya. Terima kasih sudah mampir, sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.